berhak untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Yang dilaporkan adalah ketidakprofesionalan PPK di dalam melakukan rekapitulasi seperti itu. Ketidakprofesionalnya itu di mana Pak penasihat hukum? Ya, ketidakprofesionalan itu yang menurut keterangan klien kami bahwasanya adanya perbedaan data yang dimiliki C1 hasil ya. C1 hasil dengan D hasil. Perbedaan seperti itu. Perbedaan dan cenderung ini merugikan klien kami, karena kan klien kami juga merupakan seorang calon anggota legislatif. Seperti itu ya. Ya. Makanya dilaporkan ke Bawaslu. Ya, karena lembaga yang diakui oleh negara kan Bawaslu sebagai untuk dalam penanganan tindak pidana, dugaan tindak pidana pemilu. Tadi klien Pak Beri udah dipanggil dan diberikan klarifikasi gitu kepada Bawaslu ya. Iya. Udah dipanggil ya. Ya. Banyak ditanya tadi. Ya mungkin ada keterangan dari penasihat hukum lainnya. Banyak, ada sekitar mungkin kurang lebih 17 pertanyaan ya yang dipertanyakan kepada klien kami, yaitu mengenai dugaan adanya tindak pidana pemilu yang ya diduga dilakukan oleh PPK ya. Nah, karena kita klien kita dapat berkasnya itu dari saksi-saksi daripada partai yang lain, bukan dari saksi partai Golkar. Salah satunya dari saksi partai PDIP, dan kemudian satu lagi dari PKB, Partai Bulan Bintang. Dari itulah saksinya gitu, bukan dari saksi partai Golkar sendiri. Nah, jadi ada dugaan penggelembungan suara ya, sekitar 34 suara. Seperti Ibu ya. Iya, itu dari 13 TPS ya, dari Desa Sukamakmur. 5 desa. 5 desa Sukamakmur, Gerenggam, terus Kalan ya. Pangkalan, kemudian Semadam, Madam, Kirata. Seperti itu ya. Iya. Oke lah Bu, makasih lah keterangannya. Seperti itu ya. Harapan-harapan berikutnya itu apa? Kira-kira Pak Beri? Kita berharap bahwasanya laporan ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan kami yakin bahwasanya Bawaslu dan Sentra Gakumdu akan profesional dan terhadap laporan ini. Oke lah, makasih banyak.